Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan kitab Fikih Al-Muyassar. Minggu kemarin kita sudah membahas Kitabut Thaharah di bab yang pertama tentang hukum bersuci dan air. Kemudian di bagian pertama Al-Mas'alatul Ula tentang ta'rif Thaharah. Yang kedua tentang air yang dapat digunakan. Yang ketiga digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, bagian yang ketiga, air yang tercampur najis. Sampai tentang dua kulah sampai wal qalilu maduna dzalika. Ayo Pak. Kayaknya di dia mah halaman 3, tapi di dinya mah benten. Fa aktsaru wal qalilu maduna dzalika. Kita lanjutkan pembahasan tentang dua kulah sedikit. 2 kulah teh sampai seberapa liter? 160,5 liter. Nah, itu 2 kulah berarti seberapa dremun tah? 100 sadrem ya, 160 drum. 160 liter. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil tentang 2 kulah yang harus 2 kulah ketika ada najis sedikit tercampur tetap bisa dipakai bersuci kalau najisnya sedikit. Hadis ala dzalika hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu, tahurun, suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Jadi semua air itu suci menurut hadis ini. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath, apabila air telah mencapai 2 kulah 160,5 liter, lam yahmilil khabath, maka tidak mengandung kotoran, tidak mengandung najis. Kalau sampai 160,5 liter. Oh, sama najis. Lam yahmilil khabath, tidak mengandung najis. Ada lagi kalau di dalam kitab As-Sun'ani, fal asru wal asru, najis itu harus rata. Kalau air bersih sagayung, nah dia tidak bisa dipakai bersuci. Kalau najis nage nyampur kadinya sagayung. Nah, itu. Kudu rata, sagayung. Sabak berarti cikiihna mun nyampur teh kudu sabak. Gitu. Mun cikiihna sakedik mah saketslak 2 ketslak berarti bisa dipakai bersuci. Bisa kena dipakai mandi gitu. Itu beres bagian yang ketiga. Sekarang masuk al-mas'alatur rabi'atu. Al-mas'alatur rabi'atu bagian yang keempat. Al-ma'u, air itu, idza khalatahu tahirun, jika bercampur oleh sesuatu yang suci.
Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahiratun. Air itu jika tercampuri maddatun tahiratun, sesuatu atau benda yang suci. Seperti apa? Ka'auraqil asjari, seperti daun-daun pohon. Awis sobun, atau sabun. Sobun. Jadi sabun dimasukkan ke bahasa Arab menjadi sobun. Padahal mah sobun teh bahasa Sunda apa bahasa Indonesia tak? Nah, di kaarabkeun ngaganti hungkul tisa jadi so. Tapi bahasa Inggris ge soap kan sop. So. Sobun, sabun. Awil usnan atau usnan. Usnan itu kata serapan, di dalam footnote ada. Jika usnan itu jika daun jeruk anu sok dipakai kukumbah orang kokobok. Nah, eta usnan. Rasana teh hasem cenah di dieu mah. Hamdun tagsilu bihil aidi wa yuqalu lahu bil arabiyyah al hurdu wa yuqalu bi kasril alif aidon. Dalam orang Arab nyebutna hurdu. Jika daunnya daun seungit tapi mah rasana hasem, sok dipakai kukumbah panangan eta usnan atau daun usnan. Awis sidri atau daun sider bidara. Familiarnya bidara mah. Familiar. Bisa ngusir jurig, bisa dipakai ruqyah dan sebagainya. Awi ghairi dzalika atau yang lainnya minal mawadit thahirati, dari jenis-jenis yang suci atau benda-benda yang suci. Walam yaglib dzalikal mukhalitu alaihi, dan yang mencampuri air tersebut tidak mendominasi airnya. Jadi air suci itu tidak terkontaminasi oleh benda yang suci, tetap saja bisa dipakai untuk bersuci, berwudu, mandi dan lain sebagainya. Fasahihu, maka yang lebih sahih, yang lebih benar, annahu tahurun. Nah, sesungguhnya itu tetap suci, ya juzu at-tatahhuru bihi. Boleh dipakai bersuci dari apa? Minal hadasi, dari hadas. Mau dia hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, itu air yang tercampur dengan sesuatu yang bersih atau yang suci. Jika daun murag kasumur, wios caina dipakai janabah, dipakai wudu. Li'anna Allaha wan najasati, dan najasah, najis. Li'anna Allaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qala bersabda, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum. Allah bersabda, dan jika kalian dalam keadaan sakit, wa in kuntum marda au ala safarin, atau dalam safar bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau ketika hendak BAB, buang air besar, aula mastumun nisa, atau setelah menyentuh perempuan atau bersenggama, berhubungan badan dengan istri, falam tajidu ma'an, dan tidak mendapatkan air, harus seperti apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan tanah yang bersih, yang baik.
famsahu biwujuhikum wa aidikum, dan usaplah oleh kalian wajah kalian dan tangan kalian. Nah, ini dalilnya tetap suci. Dan ini menjadi dalil tentang tayamum. Walaupun nanti cara praktek tayamum itu ada yang satu kali langsung mengusap wajah dan telapak tangan, ada yang satu kali mengusap tangan kemudian tepuk lagi mengusap wajah. Itu berbeda pendapat tentang tata cara tayamum. Tapi tetap pokoknya menggunakan tanah yang bersih, yang baik itu. Dan ini menjadi rukhsah ketika tidak ada air, otomatis menggunakan tanah tayamum ya. Tapi kalau memang benar-benar tidak ada air. Surat An-Nisa ayat 43. Falafdul ma fil ayati, dan lafad alma dalam ayat ini, ma'an tadi falam tajidu ma'an, nakiroh, bentuknya nakiroh, fi siyakin nafi, dalam konteks negatif. Jadi kalimat ma'an ini umum, semua air, mau air itu yang kemarin ma'in, benda cair, air apapun, falam tajidu ma'an, selain air yang biasa, air keran, air sumur, air sirop, mun bisa dipakai wudu kan, geus ku sirop, kumur-kumur teh, teu kudu dipicen deui. Langsung we telegna. Cai kalapa itu. Dan cai-cai yang lain, bahkan bensin, nah itu termasuk falam tajidu ma'an, air apapun. Maka faya ummu kullu ma'in, air ini secara umum mencakup keseluruhan semua air. Ketika falam tajidu, tidak mendapatkan air, harus tayamum. La farqa bainal ma'il khalisi wal makhluti, tidak ada bedanya antara air yang bersih, yang suci, wal makhluti, atau air yang tercampuri. Nah itu. Nah itu tentang ayat tadi. Ma'annya itu nakiroh, secara umum semua air tidak ada di satu daerah, maka harus tayamum. Setelah mencari ya, setelah mencari. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lin niswatil lati kumna bitajhizi ibnatihi, dan sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita kaum Hawa yang sedang mulasara jenazah, memandikan jenazah anaknya, anak perempuannya. Kata Rasulullah, igsilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalika in ra'aitunna. Kata Rasul, cucilah atau mandikanlah jenazah tersebut 3 kali atau 5 kali, au aktsara min dzalika, atau lebih daripada itu, in ra'aitunna, jika perlu. Nah, jadi memandikan jenazah itu kalau perlu, kalau sekali kurang bersih boleh 2 kali, bahkan lebih dari itu jika diperlukan. Dengan apa memandikannya? Bimain, dengan air secara umum, wasidrin, dan dengan sider, bidara. Waja'alna fil akhirati kafuron aw syai'an min kafurin, dan jadikan oleh kalian di akhir memandikan itu dengan apa? Dengan kapur atau sesuatu yang terbuat dari kapur, kapur barus atau sabun aya nama memandikannya, kamper. Jadi mulasara jenazah memakai kamper. Ketika dia memandikan harus ada sabun, atau kan biar supaya bersih. Mau dia sekali
bahkan 3 kali dikatakan di sini, atau 5 kali. Nah, kalau dipandang perlu, oh ini mayit ini belum bersih, maka boleh menggunakan bidara, menggunakan sabun, kapur, kamper dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu permasalahan yang keempat atau bagian keempat tentang air yang dia tercampuri benda yang suci, maka kesimpulannya air tersebut masih bisa dipakai untuk bersuci. Itu bagian yang keempat. Al-mas'alatul khamisatu, bagian yang kelima. Hukmul ma'il musta'mali fit taharati. Hukum air mustakmal dalam bersuci. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan bersuci. Jadi mun wudu teh mah ada percikan air, ngecelakan air dan tertampung misalnya dalam gayung atau ember, nah itu air mustakmal. Atau ketika sudah mandi besar, mandi janabah, air yang ngucur menetesnya itu, nah itu air mustakmal. Al-ma'ul mustakmalu fit taharati. Air mustakmal dalam bersuci. Kal ma'il munfasali an a'dha'il mutawaddi'i wal mugtasili. Seperti air yang menetes, tetesan air dari anggota wudu. Jadi mun urang wudu kan aya tetesana. Wal mugtasilu, atau ketika mandi. Tohirun, maka itu suci. Mutahhirun li ghairihi ala sahihi. Dia suci, air mustamal itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci ala sahih, sesuai dengan keterangan yang benar, yang sahih. Maka air mustamal ini memang berbeda pendapat. Ada yang boleh dipakai lagi, dan misalnya ayeuna mun kerusum kemarau, ya kan, cai teh ngan aya sajolang, saember, kan harus diawet-awet. Makanya ketika berwudu boleh air yang menetes itu dipakai lagi. Apalagi itu dalam keadaan darurat. Kalaupun dalam keadaan banyak air misalnya, air mustamal itu bisa tetap dipakai untuk bersuci. Yarfa'ul hadath, bahkan mengangkat hadath. Wa yazilun najasi, dan menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi ats-tsalatsati. Selama air tersebut tidak merubah salah satu sifat yang 3. Jadi sifat yang kemarin bahwa apabila air itu tidak berubah baunya, jadi ar-raihatu, baunya tidak rubah. Yang kedua wa ta'mu, dan rasana teu berubah, wal launu, dan warnana tidak berubah. Nah, eta selama itu tidak berubah salah satuna berarti masih bisa dipakai. Itu mun aya nu rubah ima bau teh asa beda ya. Cai sa ieu teh sa ember teh nu biasana nya cai tawar seperti biasa gali beuna urang, tapi ternyata pas dia ambean beda gitu. Kecuali memang tapi harus dirasa aslinya. Mun orang ke daerah Pamanukan kan caina teh antanya jadi rada asinnya, asin. Nah itu memang asal rasanya teh asin gitu. Berarti tidak masalah untuk dipakai berwudu. Dan memang rasana kitu deket jeung laut teh meureun. Ngebor ka handap teh mun teu jero mah cai teh pasti asin anta. Jeung kan nobakna teh koneng gitu. Tetapi itu rasa aslinya. Dan itu tidak menjadikan dia najis. Itu. Yang jelas air mustakmal bisa digunakan dan suci. Wa dalilu taharatihi, dan dalil kesuciannya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana
idza tawaddoa, apabila Rasul setelah berwudu, kadu, para sahabat hampir yaktatilani, bermusuhan, rek gerelut, ala waduihi, parebut bekas wudunya, sampai ke gitu ta. Para sahabat hampir bertengkar ala waduihi, memperebutkan bekas cai wudu Rasul. Berarti secara kias mah ya Pak, mun misalnya aya hiji ulama besar tah meureun tabarok tinu cai wudu teu naon. Nya. Jadi aya ulama besar ya, wah orang rek tabaruk ya, cari nyari berkah. Ngalah berkah teh udah we cai wuduna teh ditampung gitu. Sampai-sampai kan jelema ayeuna mah mau cai pangdoakeun cenah kan gitu. Nah, iya meureun anu aya jadi sumber teh Rasul setelah berwudu, bekas wudunya itu sampai diperebutkan, luar biasa. Sampai seperti itu di dalam hadis Bukhari. Luar biasanya. Jika namun Rasul diutus zaman ayeuna, wah laku cai cai nu kieu teh laku dijual di hareup imah ge. Cai naon cenah ieu? Oh, ieu mah cai bekas nabi. Nah, pastilah laku. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam sobba ala Jabirin min wadu'ihi idza kana maridon. Nah, karena Rasul menuangkan kepada Jabir dari apanya, dari sisa wudunya, idza kana maridon. Sobba ala Jabirin min wadu'ihi idza kana maridon. Jadi Jabir nu gering ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuangkan ya kepada Jabir dari bekas wudunya ketika Jabir sakit, para sahabatnya gerelut, ya sampai-sampai iri gitu. Wah, ya orang tuh menang berkat di Rasul itu. Berarti ini menjadi landasan yang sekarang dipakai ngalap berkah ka ulama teh, ka kiai teh mungkin salah satunya ini. Itu dalilnya teh. Walau kana najisan. Nah. Kalau itu najis, air mustakmal itu najis, lam yajuz fi'lu dzalika. Tidak mungkin Rasul menuangkan air bekas wudunya kepada Jabir. Gitu kan, berarti boleh air mustakmal itu berkah berarti. Luar biasa, sampai-sampai mun santri teh mah aya sesa cai guruna kan, ustadna ditungguan, diambil, diminum gitu. Luar biasa. Kamu daerah-daerah di itu mah kan Jawa mah kan kental dengan budaya seperti itu yang ngalap berkahnya luar biasa gitu. Nah, itu walaupun memang ketidaksohihan atau sohihnya itu wallahu alam. Memang secara adab bagus, secara adab mereka terhadap guru, tapi sebagian pendapat nanaonan gitu. Oh, nanaonan sih gitu. Padahal itu kan sugan we nginum cai urut kiai mah naon nempel gitu. Urutna teh sugan we gitu, pindah ilmu nate. Nah gitu, kacipratan. Nah itu. Nah ini dalil bahwa air mustakmal atau bekas nabi saja sampai mereka bertengkar para sahabat. Wali anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa nisaahu kanu yatawaddauna fil aqdahi wal atwari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan istri-istrinya kanu mereka yatawaddauna berwudu
fil aqdah dalam bejana kayu. Jadi aya wadah cai nya mun ayeuna teh mah sesuatu anu bisa nampung cai we gitu. Aqdah wal atwar atau bejana paranti minum eta atwar atau atwar teh di dieu mah taurun ina'u yasrubu fihi gelas lah ayeuna mah atau gayung atau wadah paranti nginum. Nah, itu atwar. Batok baheula mah meureun. Udah baheula meureun gelas tinu naon nya. Nah itu aqdah wal atwar. Wa yaktasiluna fil jifani dan mereka mandi fil jifan dengan menggunakan jifan. Naon jifan teh? Wahadatha jafnatun mufradna jafnah wa hiya kal qas'ah. Jika mangkok gede jadi mun aya teh mah gayung. Mah tadi teh naon batok teh meureun. Mereka mandi menggunakan itu jifan, jika gayung atau mangkok. Nah eta. Mun ayeuna teh mah shower modern. Ku shower ayeuna mah kan. Wa mithlu hadza la yaslamu min rosyasin yaqau fil ma'i minal mustakmil. Nah, dan hal seperti ini ngalap berkah teh la yaslamu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan min rosyasin dari percikan yaqau fil ma'i minal mustakmil yang jatuh pada air orang yang sedang mun mandi teh mah meureun ulah langsung digunakeun deui. Ketika dia percikan air itu berkumpul maka harus diendapkan dulu gitu. Nya bisi anu budug ya. Nyebar meureun virusna gitu atau yang mempunyai penyakit. Nah, harus disiapkan atau diendapkan dulu. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, sesuai dengan hadis sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan Abi Hurairah, wa qad kana junuban. Nah, ketika junub, ketika mandi besar, innal mu'mina la yanjusu, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Kalau minggu kemarin mah jelas innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu tidak ada terkecuali najis. Tidak boleh dia melewati masjid, batas-batas masjid saking najisnya. Makanya di Arab mah di lingkungan Masjidil Haram itu kan ada area yang tidak boleh dilewati oleh orang-orang kafir. Jadi kalau An-Nasr main, Ronaldo mau main teh itu henteu lewat area Masjidil Haram, tapi dikurilingkeun ulah. Dikurilingkeun ulah lewat area Masjidil Haram. Jadi haram. Memang di sana mah benar-benar ada identitas bahwa ini orang kafir, orang musyrik, tidak boleh melewati tanah haram, khususnya Masjidil Haram. Nah itu saking apa ya, memang jelas haram. Mun di Indonesia mah kan lain. Di Istiqlal itu jadi masjid wisata. Jadi aya bule ya. Bule mah nya bulu cuntea. Disambutlah oleh pengurus masjid di Istiqlal teh. Pernah ningali pisan. Dibawa sama pengurus masjid ke ruangan dulu, pakai mukena mun ayeuna teh mah. Karena mereka ingin tahu seperti apa sih Masjid Istiqlal, depannya kan gereja, katedral. Nah, mereka pakai mukena heula masuk ke masjid, tur keliling. Ya kan luar biasa, padahal udah jelas. Walau alam tujuannya apa? Mungkin supaya dapat hidayah kan? Walau alam, padahal jelas bahwa orang musyrik itu najis. Itu ke masjid ayeuna lewat wae ulah komo teh asup ka masjid.
Kemudian wa idza kana kadzalika fa innal ma'a la yafqadu tahuriyatihi la yafqadu tahuriyatuhu bi mujarradi mimma sathu lahu. Karena hal demikian itu, air mustakmal itu tidak menjadi najis disebabkan seorang mukmin menyentuhnya gitu. Jadi enak ya cai mustakmal, air yang telah digunakan dari percikan wudu atau mandi, kurang teh digundukeun deui da teu aya cai, misalnya komo zaman Nabi ayeuna. Kabayang zaman Nabi, hujan wae kadang setahun sekali, cai wae hese. Nah, makanya ada pendapat bahwa air itu, air mustamal itu tidak akan najis disebabkan oleh ditoelna ku urang gitu. Karena apa? Innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin mah selama dia berislam bermukmin tidak najis. Jadi moal nanaon gitu, air mustakmal yang sudah digunakan ndak orang muslim mah tidak najis sesuai dengan keterangan ini, tidak akan najis. Nah, itu tentang hukum air mustakmal bisa digunakan. Al-mas'alatu sadisatu. Bagian yang keenam. As'arul adamiyina wa bahimatil an'ami. As'aru air sisa, as'ar teh as-su'ru. Air sisa manusia. Wa bahimatil an'ami dan bekas hewan ternak. As-su'ru air sisa itu huwa ma baqiya fil ina'i ba'da syurbis syaribi minhu. Air sisa adalah ma baqiya fil ina'i, yang tersisa tinu wadah gitu. Mau itu dari aqua atau ayeuna mah gelas atau sesuatu tempat untuk diminum, da orang Arab mah kadang lain dinu gelas ge dinu mangkok gitu minum, atau orang Jepang, orang Cina. Yang jelas dia air sisa ba'da syurbi syaribi, setelah diminum, ya, diminum ku jalma dari bekasnya itu. Nah, itu sisa berarti. Mau itu air bening, mau itu air yang berwarna, kopi, susu dan lain sebagainya. Maka fal adamiyu tohirun, manusia itu suci. Wasu'ruhu tohirun, dan bekas airnya, sisa airnya itu suci. Berarti mau dia air mustakmal, mau dia air yang memang bekas diminum, suci tetap. Sawaun kana musliman au kafiron. Bahkan di dieu mah kalau tadi di atas jelas yang kemarin innamal musyrikuna najasun, bahwa batasannya orang musyrik itu najis. Yang tadi di atas innal mu'mina la yanjus, mukmin mah teu najis. Di sini mah lebih umum lagi, sawaun kana musliman au kafiron. Bahkan rek muslim atau kafir yang namanya, yang penting dia adamiun, manusia, tetap tohirun, sesa, nah gitu, sesa cai teh gitu, suci, wah gitu, bisa dipakai wudu. Wa kadzalikal junubi wal haidi, begitupun ketika dia berjunub atau sedang haid. Jadi cai sesa teh suci, wah bisa dipakai gitu. Wa qad tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu la yanjus. Sesuai dengan ketetapan dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu, orang mukmin itu la yanjus, tidak najis. Padahal ini disebutkan orang mukmin saja, tetapi penjelasan di atas walaupun dia muslim atau kafir sama saja tohir, suci. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah, annaha kanat tashrabu minal ina'i
wa hiya haidun fayakhudhuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadau fahu ala maudhi'i fiha. Bahwasanya Siti Aisyah minum dari gelas mun ayeuna teh mah bejana dan dia sedang haid. Fayakhudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengambilnya. Bahkan meminumnya di tempat Siti Aisyah minum. Gitu. Ala maudhi'i fiha. Rasul minum di bekas Siti Aisyah minum. Gitu. Itu naon istilahna kemesraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Nah itu sampai-sampai minum ge geuleuh teu geuleuhan gitu. Mun urang makan gelas ge masing-masing. Ya gelas suami, gelas istri, gelas budak, gelas lain sebagainya. Itu beda-beda. Padahal dicontohkan salah satu bentuk kemesraan Rasulullah kepada istrinya menyimpan bekas atau minum dari bekas bibir istrinya Siti Aisyah itu sampai gitu. Ya wallahu alam bisa jadi gelasna tengan hiji ke sarerea gitu. Da hese gitu nyeun gelasna. Atau memang itulah contoh itu. Contoh Rasul, keluarga Rasul kepada umatnya harus seperti itu. Nah, itu dan ini menunjukkan bahwa ketidaknajisan walaupun bekas atau air sisa dari orang yang haid. Wallahu alam tentang kafirnya ini, tentang orang kafir belum mendapatkan dalil bagaimana apakah keseluruhan dari dan mungkin wudu gitu. Yang jelas air yang bisa digunakan meren sesuai untuk minum misalnya urut babaturan tapi non muslim menta lah gitu. Tina naon berarti di tempatna. Berarti hanya itu. Da makanan mah kemungkinan berbeda. Makanan mereka bahkan kan wazannya itu mereka bekas babi tidak boleh menyatu dengan ayam gitu. Yang halal dengan yang haram nggak boleh, harus terpisah. Wa qad ajma'al ulama'u dan sesuai kesepakatan para ulama ala taharati su'rin ma yu'kalu lahmuhu min bahimatil an'ami wa ghairiha. Para ulama bersepakat bahwa tentang kesucian air sisa mayu kalulah muhu dari apa-apa yang dagingnya boleh dimakan min bahimatil an'am. Nah ini mulai masuk ke bekas dari bahimatil an'am, hewan ternak wa ghairiha atau yang lainnya. Tetapi ini sesuai bagian al-mas'alatus sadisah wa bahimatil an'am. Pokok pembahasannya adalah dari hewan ternak, belum ada wagoiriha. Kemungkinan besar ketika dia hewan ternak wagoiriha berarti selain hewan ternak, hewan buas sekalipun ketika air itu sudah diminum oleh mereka itu bisa dipakai untuk bersuci. Nah itu kucing biasa nama. Nah itu kesepakatan para ulama. Amma adapun malayu kalulah muhu. Nah ini khususan apa-apa yang tidak bisa dimakan dagingnya. Seperti apa? Kasibai binatang buas, wal himari dan keledai. Berarti keledai itu hukum naon? Temenang dipencit. Nah, keledai itu juga iya kan bentuknya domba nya rada luhur kemudian handapeun kuda. Tapi di dia disebutkan tidak bisa dimakan daging. Emang tara dipencit itu di Arab.
Ayah himar kampung, ayah himar Oh beda sih gitu. Oh ayah himar nu diternak, nah, ayah himar nu liar gitu. Wa ghairiha atau yang lainnya, fasahihu maka yang sahih anna su'roha tohirun, bekas air sisa dari hewan-hewan tersebut tetap suci. Wala yu'tharu fil ma'i, dan tidak berpengaruh, tidak berbekas terhadap air tersebut. Wa bi khassatin idza kanal ma'u katsiron, dan terkhusus kalau airnya banyak, ya kan? Mun caina banyak, gajah didinya, maung didinya nginum. Naon satu-satu buas nginum di darinya, nah itu tetap tohir wa mutohir, tetap bisa dipakai bersuci. Nah itu walaupun ngarinumna didinya, apalagi di sungai kan luar biasa, tetap bisa dipakai bersuci. Nah itu bagian yang keenam tentang air sisa manusia dan binatang ternak. Nah sekali-kali lah. Amma adapun idza kanal ma'u qalilan, apabila air itu sedikit, watagoyyara, dan berubah, bisa babi surbiha minhu, disebabkan setelah meminumnya. Jadi pas diinum terubah cai teh. Fa innahu yanjusu, maka itu menjadi najis. Nah intinya mah tetap kembali kepada 3 permasalahan sifat pokok. Kalau dia berubah warnanya, rasanya, dan baunya, maka menjadi najis. Nah itu, tapi disebabkan setelah meminum berubah. Mun teu berubah mah berarti tetap itu bisa dipakai. Wa dalilu dzalika al hadits sabiq, dan dalil atau keterangan itu sesuai dengan hadis yang telah berlalu. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam suila anil ma, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air, wa ma yanubuhu minad dawabi wassibai, air yang apa? Air yang selalu dipakai minum ad-dawab wassiba, oleh hewan ternak dan oleh hewan buas. Faqala, Rasul bersabda, tetap saja idza balagol ma'u qullataini lam yahmilil khobath. Bahkan Rasul pun mendalilkan yang tadi, kalau sampai 2 kulah 160,5 liter sadremen, teu naon rek binatang buas, rek hewan ternak, rek jelema mandi di dinya, sesana mah tetap bisa dipakai. Walaupun cenah maung teh kadinya deui. Selama itu tidak berubah 3 sifat yang utama, maka itu tohir, suci. Bahkan ini tentang kucing. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil hirrati, tentang ucing ya. Kumaha ya? Waqad syaribat minal ina'i, kucing teh nginum wae ti bejana nih ember, pastikan di rumahna we mun haus teh ningali cai mah. Innaha laisat binajasin, kata Rasul, sesungguhnya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, hanyalah kucing itu hewan yang selalu tawaf, ngurilingan atas kalian. Jadi yang hidupnya di antara manusia. Wat tawafat, dan yang suka berkeliaran, bulak-balik we hayo. Ting ti mana ulina balik deui. Itu sifat ucing. Nah itu dalam kitab Bulughul Maram pun dijelaskan bahwa kucing itu tidak najis, tetapi hewan yang suka hidup dengan manusia. Walaupun memang kita tidak tahu kakinya itu bekas nginjek apa,
ya. Nah, makanya dijelaskan oleh ulama wali annahu yashukku at-taharruzu minha fil ghalib. Dan ini akan berat kalau kita hindari aina ucing. Nah, rek nguber wae tapakna. Tapak sukuna di mana ya tapak sukuna ya di pel deui. Atau ucing teh sina kukumbah heula, geus ulin di mana teh kacai heula. Nah, maka ini ya suku akan berat menghindari kumaha carana. Memang bagus nama ucing teh di kurungan. Atau kalau dia kucing rumahan, ulah sina keluar. Gitu kan? Geus di jero. Tapi biasanya kucing mah minum tara Ya. kaki Termasuknya, ya, gitu. Nah, ini akan berat gitu. Secara keseharian kita akan berat menghindari perilaku kucing yang memang dia hewan tawafin yang hidup dengan manusia. Maka falau kulna, maka kita katakan binajasati binajasati su'riha wa wujubi guslil asya. Kalau kita katakan bekas ucing teh najis ya. Sisa ucing teh najis rek nginumna, rek bekas nginumna, rek tapakna. Maka wa wujubi guslil asya, kabayang orang ngumbah wadah ngepel bekas ucing tiap hari, tiap saat. Wa wujubi guslil asya. Setiap saat anu diletak ku ucing, anu ditincak ku ucing itu ku urang dipel atau ku urang dikumbah. Maka kata ulama, lakana fi dzalika masyaqqah, berat. Pasti orang teh riweuh. Itu riweuh. Memang secara keseharian ya tidak tahu ucing teh hidupnya di mana, kakinya bekas apa, kotor gitu. Ai mungkin bekas minum mah diletak atau nginum tino gelas, itu bisa saja kita langsung buang dan hukumnya tidak seperti anjing. Tapi bekas kakinya itu kan akan susah gitu. Ting mana ulina asup ke masjid itu kan. Mungkin dia bawa najis atau mungkin juga tidak. Apalagi kucing liar itu. Kucing bangor. Kucing bangor. Wahia ma'rifatun. Wahia marfu'atun an hadhil ummah. Dan ini terangkat dari umat ini. Nah, ini dari umat Rasul mah hal masyaqqah, hal berat ini terangkat dosanya. Jadi moal dosa mun urang teu nguber naon bekas urut ucing kecuali memang ada tapakna jelas itu pel deui. Tapi untuk bekas dia minumnya, makannya tidak usah dikumbah seperti halnya anjing hukumnya, tapi dia cukup dikumbah seperti biasa saja. Makanya ini marfu'atun an hadhil ummah. Hal seperti ini diangkat dari umat Nabi Muhammad SAW karena kucing berbeda halnya dengan anjing atau hewan yang lainnya. Amma surul kalbi fa innahu najisun. Nah, adapun bekas anjing ieu mah najis itu. Beda, udah jelas eta mah. Najis pokoknya mah. Botong borone nginumna gitu, bekas nginumna. Dijilat wae gitu piring atau wadah orang, kudu dikumbahna 7 kali. Salah sahijina ku taneuh. Bisa di kahiji taneuna, bisa di kadua, katilu, ulah nepi ka 7. Jadi maksudna taneuna mah di tengah, di awal. Itu ke-7 mah kotor deui wae. Ulah sampai gitu. Wa kadzalikal khinzir, begitupun bagong, babi sama halnya dengan anjing. Nah, itu. Ada can ya? Nah, edik deui kagok. Hah? Teu can. Nah. Amal kalbu. Adapun anjing. Fa'an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yagsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Rasulullah, sucinya bejana kalian wawadahan urang, rek piring, gelas, sendok, katel, baskom dan lain sebagainya, apabila idza walago dijilat fihil kalbu ku gogok ku anjing, an yagsilahu sab'a marratin, hendaklah dicuci 7 kali, ulahunna biturabi, salah satunya ku taneuh. Teu dijelaskeun taneuhna kumaha. Penting taneuh we. Rek taneuhna berbentuk letak meureun atau tanahnya biasa nu beureum atau nu hideung, yang jelas itu menggunakan tanah bukan pasir, karena jelas di sini biturabi. Wa ammal khinziru, adapun babi, fal najasatuhu, maka jelas ini najis, nu kahiji najis, wa khabathuhu, dan kotor, wa qadzaratuhu, dan hewan yang menjijikan. Babi mah udah jelas, jadi dahareuna belok kotor, kadang kotorana di dahar deui gitu, eta kan babi bagong. Kecuali memang sebagian babi beureum nu diternak rada bersih meureun itu kan angger haram gitu. Moal jadi halal. Wa qala Allah taala, sesuai sabda Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala, fa innahu rijsun, babi itu kotor. Surat Al-An'am ayat 145. Nah, itu tentang bagian yang keenam, bekas air manusia dan hewan ternak. Adapun kucing maka itu tidak najis. Adapun anjing dan bagong dan babi maka itu jelas sekali najis, bahkan babi sudah haram, kotor dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kita sampai sini dulu, sampai bagian yang keenam. Mudahan istiqomah ngeureuy terus fikih al-muyassar tiap malam Minggu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.